teman-teman Sobat Istiqlal juga tentunya sudah paham betul dengan karakter suara beliau yang berapa oktav tingginya luar biasa. Biasa. Memang beliau Biasa ini didengar. Jadi Oke. gitu. Jadi Ustadz, menarik banget Hmm. kita bahas ya. Maksudnya kita bercerita tentang seorang Abdullah Sengkang dari tanah, katakanlah kita taunya Papua aja Ustadz ya. Iya. Kita katakanlah seorang Abdullah Sengkang Gurium bisa dari tanah Papua mampu berkarir hingga akhirnya menjadi salah satu petugas di Masjid Istiqlal, dan saat ini juga mengisi acara di podcast Masjid Istiqlal. Ustadz, teringat nggak sih waktu kita pernah tampil MTQ Nasional bareng dulu? 2010 ya? 2010 Kalau MTQ nggak nasional salah, nih itu masih kuliah saya. sama juga. Sama ya? Nah, antum sadar nggak kalau ketika antum tampil itu, suara antum itu masih sangat tinggi banget. Masih, kalau kita dalam seni suara, dalam seni lagu itu falset tinggi banget gitu kan. Emang bukan falset suara asli, tapi tinggi banget dan belum kelihatan, kalau kita bilang sekarang belum kelihatan banget suara laki. Iya, suara laki. Nah Betul, itu betul. teringat nggak Ustaz waktu itu? Waktu itu saya memang gimana ya, mungkin agak lupa lah. Cuman yang ingat saya itu memang kalau di tahun-tahun 2010 itu, waktu itu memang suara itu belum mencirikan suara lelaki gitu ya. Iya, apakah itu perdana Ustaz tampil di MTQ Nasional atau bagaimana Ustaz? Kalau perdana itu di Provinsi Banten. Jadi saya pertama kali mengikuti MTQ nasional itu di bidang syarhil Quran. Saya korinya gitu kan. Oke. Nah, setelah itu baru yang kedua kalinya ke nasional itu yang di Bengkulu itu yang tahun 2010. Dan kita juga mendapat predikat yang sama Ustaz. Iya, gitu. Predikat yang sama. Cuman apa beda ya? Beda ini aja ya. Malah bedanya yang pasti ketika nilai keluar, nilai kita sama. Iya. Ya kan? Yang pasti bukan 3 besar tapi ya. Iya. Kalau nggak salah harapan satu ya. tingkat remaja ya saatnya itu 2010. Nah, itu baru pertama kali saya mengikuti MTQ tingkat remaja. Oh, luar Iya. biasa Ustaz ya. Nah, Ustaz, kalau di keluarga sendiri Ustaz ya. Di keluarga Ustaz Sengkang sendiri nih. Ini mungkin buat teman-teman Sobat Istiqlal. Sebenarnya memang ada keturunan bisa qori ya, kita katakan bisa membaca Al-Quran dengan makom-makom nagom yang ada gitu. Atau memang Ustaz otodidak dari nol, Ustaz belajar hingga bisa seperti itu. Bagaimana? Kalau di dalam keluarga saya itu setahu saya tidak ada. Tapi kalau misalnya kalau ngaji itu biasalah kan. Oke. Sebagai seorang seorang muslim wajib muslim. harus tahu ngaji gitu kan. Betul. Harus rajin juga kayak Iya. Andri itu rajin Ustaz. Iya betul. Andri teman kita di Istiqlal itu. Jadi untuk belajar tilawahnya memang saya otodidak. Oke. Cuman termotivasinya itu dari kaset-kaset, ya, terutama yang saya dengar itu kaset-kaset Ustaz Muhammad gitu kan. Masya Allah. Itu motivasi saya untuk mempelajari tilawah. Nah, mulai awal saya belajar tilawah itulah dari mulai awalnya itu dari Papua. Cuman memang ya namanya juga kita belajar kan masih terbata-bata ya. Nah, setelah saya mendapatkan beasiswa dari Bupati Kabupaten Pakpak, saya dikuliahkan di PTQ, baru saya kembangkan di situ. Wow. Nah, kemudian disitulah saya ketemu dengan Abu yang tadi. Masya Allah. Dan sambil kita mondok di situ kan, belajar sama beliau. Luar biasa. Alhamdulillah. Karena beliau sempat ke sana dan mendengar suara-suara anak-anak di sana kan, jadi salah satunya itu saya dipilih gitu. Oke. Sehingga saya diminta oleh beliau kalau mereka yang berpotensi seperti ini jangan didiamkan di sini, kalau bisa dikuliahkan di PTQ gitu. Makanya dari situ alhamdulillah peluang itu yang membuat saya lebih semangat lagi untuk belajar tilawah. Jadi Kalau dari nol. Kalau di apa? Di Ambon sendiri bisa deh. Kalau di Ambon sendiri nih, Ya. yang kita tahu kan intonasi berbicaranya kan agak tinggi ya, lantang, sama juga dengan kita orang Sumatera. Tapi kalau Ambon ini mungkin
cepat dia Ustaz ya. Iya cepat. Ininya, Memang logatnya cepat. ya. Nah Kalau kayak seperti kalau ngaji misalnya, ujungnya itu mengagetkan kita gitu. kalau ngaji misalnya kayak atau katakan imam-imam di Papua, di Ambon sana. Sana apakah kalau kita di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar? Atau enggak? Jadi Ustaz ini bisa aja mencari suasana kita gitu. Maksud saya karena intimasi saya. Iya. Karena kalau di daerah-daerah saya itu ada yang memang intonasi itu terbawa saya. Iya. Mohon maaf kalau di daerah-daerah Jawa sendiri ada juga kan lembut ya. Karena ini kan cepat nih. Saya juga pernah dengar di Sunda juga. Di Sunda kan benar. Nah, apakah di Ambon sana ada yang Assalamualaikum enggak ada ya? Coba saya diceritakan tadi. Ini menarik loh sih. Iya, benar. Memang kalau kita mengikuti dari masing-masing lagu dari daerah itu memang saya itu gimana ya, lagu Ambon itu memang kalau kita ikuti itu paling terlucu gitu. Tapi paling enak juga loh Ustaz. Ya paling Paling enak, enak tapi juga. membuat kita tidak konsen Iya. dalam ibadah gitu kan. Betul. Saya kalau kita mau ke masalah sholat gitu kan, Iya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ingat nggak yang antum pernah cerita sama saya ya? Ada satu keluarga, ada satu keluarga yang saat itu tengah berbuka ya kan, di Ambon. Iya betul. Tapi kondisinya orang tuanya mungkin tidak menerima atas wafatnya si anak atau salah satu keluarganya. Jadi meratapi, luar biasa. meratapi si mayit. Jadi kita dengarkan langsung dari saya. Bagaimana cerita yang bisa dibagikan? Iya, baik pemirsa. Jadi sobat. Sobat Istiqlal, memang apa yang dikatakan Ustaz Qadar tadi, pernah saya menceritakan tentang bagaimana kondisi ketika orang meninggal di sana itu meratapi. Iya, meratapinya itu memang luar biasa sedikit. Jadi mungkin mungkin ini terlalu sedih gitu ya. Betul, terlalu sedih. Ya kita katakan meratapi tadi mungkin tidak boleh juga terlalu meratapi si jenazah ya Ustaz ya. Memang jadi jadi tradisi lah di sana. Oh gitu. Oke, bagaimana sih ceritanya Ustaz? Jadi misalnya gini, memang salah satunya mereka juga nggak menerima musibah atau ujian atau ketentuan qadar Allah pada seseorang itu ya. Itu meninggal karena sakit? Ya sakit atau mungkin kecelakaan. Enggak, yang pernah antum ceritakan ke saya itu? Dia meninggal karena sakit. Karena sakit ya. Terus kemudian permintaan dari orang yang wafat ini misalnya dia pernah minta HP sesuatu. Iya sesuatu. Tapi tidak tercapai. Tidak tercapai. Lalu? Lah itu dia omongin semua di situ. Oke, coba contohkan sedikit Ustaz. Jadi gini ya. Jadi mereka tuh nangisnya gini. Mau semua HP mulai ada lagi Allah. Kayak gitu. Itu contohnya seperti itu. Jadi kalau praktek lagi, saya pernah praktek seperti itu. Ada teman-teman ketawa sampai sakit perut. Yang saya pikirkan Ustaz, ketika begitu tuh kondisi yang datang takziah itu sedih atau ketawa gitu saya lihat gitu atau memang enggak, mereka tetap sedih karena mungkin bagi kami yang tidak paham iya, jadi kalau lucu mungkin, gitu ya mungkin di luar dari situ mungkin lucu gitu kan tapi kalau kita yang memang sudah terbiasa gitu kan malah kita lebih tambah sedih lagi gitu biasa memang beda-beda beda-beda daerah dan beda-beda pula adatnya saja iya gitu. Oke Ustaz, langsung saja ke inti dari acara kita hari ini Ustaz. Dari sesi kita hari ini yang paling terpenting Ustaz ya. Ada pertanyaan beberapa sobat Istiqlal ini. Ya. Bagaimana sih perjalanan Ustaz Abdullah Sengkang sehingga bisa sampai di Masjid Istiqlal ini dan menjadi salah satu abdi petugas Masjid
negara kebanggaan rakyat Indonesia Ustaz. Oh iya. Tentunya pasti menarik banget untuk dijelaskan, disampaikan supaya menjadi motivasi buat teman-teman sobat Istiqlal. Siap. Jadi perjalanan awalnya sampai bisa saya ke Istiqlal ini itu dimulai dari memang proses kuliah tadi ya. Proses saya masuk PT IKI, kemudian setelah menyelesaikan studi PT IKI. PT IKI salah satu kampus yang rektornya adalah ya, imam salah besar satu kita. rektornya adalah imam besar kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasrul Umar MA. Masya Allah. Mungkin perjalanan awalnya seperti itu. Jadi Gitu ya. dari awal mungkin sudah kenal beliau juga, dan sebelumnya memang beliau itu sudah beberapa kali undang ngaji di rumah beliau. Oh. Cuman proses bisa masuk ke Istiqlal ini melalui para alumni. Jadi wasilahnya? Iya, wasilahnya para alumni. Jadi di Istiqlal ini kan untuk bagian peribadatan ya, antara imam dan muazin itu mayoritasnya dari alumni PT IKI. Jadi saya mengenal di antara beberapa alumni di sini. Ketika pada saat lagi butuh muazin, kebetulan saya ditelepon. Oke. Salah satu teman-teman di sini ya. Antara salah satu dari imam dan muazin menelpon saya. Yang sudah duluan tugas di Masjid Istiqlal. Oke. Telepon terus sempat saya nolak juga. Saya nggak, iya sempat tadinya saya nggak mau gitu kan. Saya nggak mau masih banyak undangan gitu kan. Karena saya merasa cukuplah dengan undangan ngaji kemana-mana itu kan bisa. Dan kita juga tidak pernah janjian untuk bisa sampai di sini iya. Karena satu saat masing-masing di telepon berbeda hari, berbeda waktu. Saya tuh ditelepon hari ini. Nah pas MTQ di Banten, waktu di Anyar itu. Oh. Nah waktu saya ditelepon. Nah, cuman saya bilang, Ustaz saya nggak bisa, saya belum bisa ke sana. Nah waktu itu yang ke Istiqlal ini adalah sekarang mogok gitu. Waktu artinya memang masuk sini pun banyak tahap dan seleksinya. Benar kan? Jadi memang masuk ke sini tuh bukan orang sembarangan juga. Ya artinya banyak yang harus diikuti prosedurnya ya Ustaz ya. Iya. Nah, terus kemudian kan waktu awalnya itu dites ada beberapa orang itu peserta kami yang mendaftar itu memang banyak. Dan pada akhirnya yang jadi saya itu mungkin udah peserta keberapa gitu, yang sebelumnya udah ada gitu, sudah ada termasuk gelombang. Iya, termasuk Ustaz Harmoko juga masuk gitu kan. Cuman belum ada nasib baik gitu. Artinya nggak tahu mungkin Ustaz Kodar, kalau saya malah kurang tahu kalau waktu itu ada gelombang begitu kan. Saya juga tahunya setelah kita sudah bersama-sama tugas gitu kan. Tapi alhamdulillah semua perjalanan ini tentunya karena doa daripada orang tua kita dan para guru kita. Bukan begitu, Sir? Betul. Terutama ya selain yang paling utama itu adalah doa orang tua dan guru dan istri di rumah. Luar biasa. Sekarang istri sudah satu. Istri baru satu. Baru satu. Anak baru 3. Wow, biasa ya. Dan katanya punya pesantren. Kalau saat saya pernah ngisi di Bogor itu, pesantren antum itu terkenal dengan apa ya? Pesantren Ambon apa Papua sih? Oh iya, betul. Benar. Jadi terkenal dengan pesantren Papua. Padahal nama pesantrennya Pondok Pesantren Al-Quran Syifaul Fuqan. Tapi cuma yang terkenal saya pesantren Papua. Karena memang gesitnya orang Papua itu. Iya, betul. Nah, padahal isi di dalam pondok pesantren itu bukan anak Papua. Betul. Tapi karena kiainya ya kan, dari Masjid Istiqlal ya kan, tentunya banyak rintangan ya Ustaz ya. Iya betul. Aduh luar biasa. Cobaan ya, apalagi kita memang membangun sebuah lembaga pendidikan itu, terutama di bagian keagamaan itu memang ya nggak semulus kita bayangkan gitu kan. Iya. Tapi semua itu melalui proses yang luar biasa gitu kan. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Benar. Makanya yang paling utama itu adalah yang ditanamkan dalam diri kita harus sabar tetap berjalan terus. Karena itu bagian dari ujian. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, terakhir nih Ustaz ya. Oke. Di akhir ini tentunya kita mau banget dengar Ustaz melantunkan sedikit
adzan lah ya. Nggak usah panjang-panjang. Adzan yang saat Ustadz mungkin bertugas ketika ada kedatangan pejabat-pejabat negara. Tentunya Ustadz menampilkan adzan yang terbaik kan, di depan para pejabat-pejabat. Karena kan masjid negara ini yang hadir juga bukan sembarangan orang, bahkan imam-imam besar dari Haramain itu hadir juga. Nah, mungkin ada nggak sih Ustadz adzan yang menurut Ustadz enak buat Ustadz? Mungkin sedikit aja, mungkin Allahu Akbar, asyhadu an selesai dengan irama, misalnya irama Madinah kan, irama Mekah atau irama Sobak atau irama Bidakah, mungkin buat teman-teman sedikit saja. Apa ya? Tapi lebih bagus aja kamu daripada saya. Jadi nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Coba aja gitu. Kita coba ya kan. Kalau saya tuh langsung aja gitu, jadi ganti apa? Ya memang Ustadz Sengkang ini kalau adzan nggak pernah dikonsep. Jadi di depan mic setelah dengar tahim langsung aja mau lagu Bayati, Soba, Hijaz buat di tempat. Tapi enak selalu, alhamdulillah luar biasa. Ayo Ustadz, saya tembak ya. Adzan Madinah. Adzan Madinah. Sorry guys ya. Emang begitu beliau. Kalau depan kamera agak baik. Oke. Set kalau Madinah itu kan terkenal dengan ada tinggi. Set. Oh gitu, iya. Mekah itu memang Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Oh gitu sih. Mungkin Madinah. Mungkin kalau Ustadz Sengkang Madinah yang belas ini dikit, saya bahasa. Oh gitu iya. Terus saya belakang. Bisa aja nih. Padahal lebih bagus dia saya daripada saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Mahal ini suara. Udah cukup ya? Oke, Ustaz. Kalau adzan oke. Bacakan satu ayat mungkin, Ustaz. Dengan lagu Bayati Syuri. Yang paling enak Ustaz Sengkang bacakan itu Apa itu? wa idza adzana rabbukum. Oke. Supaya teman-teman bisa belajar dengan ayat syukur. Kalau siapa yang bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Kalau siapa yang kufur, maka azab Allah. Pedih. Oke, Ustaz. Dengan lagu Bayati Syuri. Bayati Syuri itu yang akhir, Bayati akhir. Oh iya, yang jawab ya. Iya. Dengan suara yang lantang. Allah. Bismillah. Mungkin segitu saja. Oh gitu ya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masya Allah. Udah cukup ya? Cukup, Ustaz? Iya. Terakhir boleh nggak, Ustaz? Terakhir. Ada lagi nih request dari teman-teman sobat Istiqlal. Katanya Ustaz jago beatbox ya? Oh gitu. Dikit-dikit. Memang susah sih kalau belajar itu. Tapi dikit-dikit lah. Memang Ustaz ini multi talenta ya? Dikit-dikit. Tapi belum ini, baru dasarnya aja. Kan hobi ya, Ustaz. Iya. Cuma kan Memang itu buat menghilangkan ngantuk lah kalau lagi nyetir gitu. iya. Jadi gak kan? Oke. Jadi kayak gitu kan? Iya nggak ada.
Cakep pokoknya luar biasa. Ya ini masih perdana kita. Iya. Ngobrol begini saya ngobrol santai. Insya Allah nanti ada tahap-tahap selanjutnya, sesi selanjutnya. Oke. Bagi teman-teman yang mau mungkin ada pertanyaan nanti bisa di gitu ya, komen di bawah gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin nanti penasaran atau ada pertanyaan yang bisa kita tanyakan atau ada pertanyaan yang bisa kita tanyakan nanti ke Ustaz Abdullah Sengka, komen aja di bawah. Jangan lupa juga kalau ada pertanyaan buat Ustaz Kodar silakan gitu komen di. Jadi gantian gitu. Iya. Jangan saya terus ditanyakan. Nanti bingung saya menjawabnya gitu. Oke baik sobat Masjid Istiqlal yang insya Allah muliakan, kita udah di akhir sesi ini Ustaz ya. Pastinya sebagai penutup pesan sedikit singkat Ustaz buat teman-teman yang saat ini memang tengah fokus meniti karir atau fokus untuk mendalami ilmu Al-Quran. Adakah pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman sobat Istiqlal? Oh iya, sobat Istiqlal dimanapun Anda berada, yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan di dalam meniti karir di bidang Al-Quran, terutama dalam seni membacakan Al-Quran itu, pesan saya jangan berhenti membacakan Al-Quran itu terus ya, jangan terus ketika kita merasa suara kita udah mulai nggak bisa gitu terus kita berhenti untuk membacakan Al-Quran. Nah itu saya berharap supaya kalian tetap terus membaca Al-Quran, apalagi yang punya bakat suara yang bagus, kalau bisa diteruskan latihan setiap hari setelah bangun subuh ya. Nah itu kita terus melatih terus, insya Allah apa yang kita usahakan itu pasti membuahkan hasil yang bagus. Iya, tentunya terus fokus mempelajari ilmu Al-Quran sampai kita mampu mencintai dan dicintai oleh Al-Quran. Oke, Ustaz? Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita tampilkan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bagi malam hari ini, apapun yang kita bagi hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Bukan begitu, Ustaz? Amin. Baik, terima kasih Sobat Istiqlal yang sudah menyaksikan kita berdua di podcast Masjid Istiqlal. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.